مسلم ولي عزة بديني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Bagaimanakah tanda-tanda kematian itu akan datang? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan makhluk yang bernyawa ada batasnya. Hidup itu ada batasnya. Ialah yang dinamakan ajal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, yang artinya apabila telah datang ajal mereka, tidak dapat dimundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat dimajukan barang sedetik pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana untuk mengambil nyawa hamba-hambanya, tidak datang dengan begitu saja, tetapi dengan adil dan teliti. Biasanya jika seorang manusia akan sampai ajalnya, keluarga orang itu kadang-kadang mendapatkan alamat atau tanda-tanda. Misalnya, jika salah seorang keluarga ada yang akan meninggal dunia, maka di antara keluarga ada yang mimpi copot giginya. Atau kelakuan orang yang akan meninggal itu sendiri nampak ganjil dan tidak biasa. Dan macam-macam pula yang akan menjadi sebab yang akan mendatangkan kematian manusia yang pada umumnya disebabkan karena penyakit. Akan tetapi di zaman sekarang banyak sekali yang mendatangkan sebab kematian manusia. Sebab kecelakaan, sebab pembunuhan, sebab bencana alam, sebab peperangan, dan 1001 macam sebab lainnya. Maka sudah menjadi peraturan atau hukum Allah, Ia menjadikan sesuatu dengan ada sebab. Misalnya, Dia akan menjadikan keturunan manusia disebabkan dengan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Begitu seterusnya hukum Allah berlaku sampai hari penutupan dunia, yaitu hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terangkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-62, yang artinya, dan tidak engkau dapati peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang berubah-ubah. Kalau pada zaman dahulu hanya kaum wanita yang melahirkan anak, maka sekarang pun begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kaum wanita yang hamil dan melahirkan, dari semenjak Siti Hawa sampai sekarang dan sampai nanti yang akan datang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat ke-154 yang artinya, katakanlah jika sekiranya berada di rumah kamu orang yang ditakdirkan akan mati terbunuh, niscaya keluarlah juga orang itu ke tempat mereka yang telah ditentukan. Keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seperti pernah diceritakan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk berkumpul bersama jemaahnya sedang memberikan pelajaran agama. Maka di saat itu datang seorang tamu yang tidak dikenal, yang matanya tidak lepas memandang kepada salah seorang yang hadir. Semua yang hadir menyaksikan. Kemudian setelah tamu itu berbincang-bincang sebentar, lalu ia keluar menghilang. Maka pemuda yang dipandang oleh tamu tadi tiba-tiba timbul perasaan gelisah. Ia minta diantar pulang, sedangkan rumah orang itu jauh sekali, yaitu di negeri Cina. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengantarkan pemuda itu dengan menggunakan permadani yang dibawa oleh angin. Setelah pemuda itu diantar pulang, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menerangkan kepada jemaahnya, ketahuilah bahwa sebenarnya tamu yang datang itu adalah malaikat maut. Siapa yang sangka dia datang berwujud seperti manusia. Dia berkata kepadaku, katanya menurut catatan bahwa pemuda ini harus mati di negeri Cina, tetapi orang ini masih berada di sini. Jadi malaikat itu meminta bantuanku supaya mengantarkan cepat-cepat ke negeri Cina. Setelah sampai di negeri Cina, ia pun terjatuh dari atas permadani
maka di saat itu malaikat maut mengambil nyawanya. Ada lagi satu riwayat yang lain, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang soleh yang selalu berdoa setiap hari, yang doanya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan malaikat matahari." Kemudian Allah menyuruh malaikat matahari turun ke bumi dan mengunjungi orang itu. Katanya, "Sesungguhnya engkau selalu mendoakan aku, apakah kebutuhanmu?" Jawab laki-laki itu, "Kebutuhanku ialah bawakanlah aku ke tempatmu dan tanyakan kepada malaikat maut kapan sampai ajalku." Lalu malaikat itu membawa orang itu pergi ke tempat matahari. Kemudian malaikat itu pergi bertanya kepada malaikat maut soal ajal orang itu. Malaikat maut segera melihat daftar nama-nama manusia, kemudian berkata, "Ya, sudah dekat saatnya bahwa ia akan mati bila sudah berada di matahari." Maka tidak ayal lagi malaikat maut mencabut nyawa orang laki-laki itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda kematian seorang muslim sejak 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari menjelang kematiannya. Tanda 100 hari menjelang ajal selepas waktu asar. Di waktu asar, karena pergantian dari terang ke gelap, kita merasa dari ujung rambut sampai kaki menggigil, getaran yang sangat kuat lain dari biasanya. Bagi yang menyadarinya akan terasa indah di hati, namun yang tidak menyadari tidak ada pengaruh apa-apa. Tanda 40 hari menjelang kematian, selepas asar jantung kita berdenyut-denyut. Daun yang tertulis nama kita di Lauhil Mahfuz akan gugur. Malaikat maut akan mengambil daun kita dan mulai mengikuti perjalanan kita sepanjang hari. Diceritakan ketika Nabi memandang ke atas ke sekeliling Sidratul Muntaha dengan cabangnya yang besar serta daunnya yang sangat lebar. Selembar daunnya saja dapat dijadikan selimut. Daunnya hijau dan lembut bagai sutra. Di atas tiap-tiap lembar daun duduk seorang malaikat. Ada yang mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengucap Subhanallah, Subhanallah. Ada pula yang mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ada juga dengan kalimat zikir dan tasbih yang lain. Begitulah yang Nabi lihat di atas tiap-tiap lembar daun itu. Entah berapa juta lembar daun Sidratul Muntaha, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW melihat di bawahnya tiap-tiap lembar daun itu tertulis nama-nama orang. Nama orang itu siapa, bin apa, umurnya berapa, lama di dunia, kapan sampai waktu ajalnya, malam atau siang, dan di mana tempat dia akan mati akhir hayatnya. Apabila orang yang mempunyai nama itu sudah dekat ajalnya, warna daun berubah menjadi kuning. Dan di mana detik-detik orang itu akan sampai ajalnya, maka daun itu lepas dari tangkainya, lalu malaikat yang duduk di atasnya membawa daun itu kepada malaikat Israel. Kemudian Israel memerintahkan malaikat ini untuk mencabut nyawa orang itu sebagaimana yang tercantum namanya dalam daun itu tadi. Itulah pekerjaan malaikat maut, jadi buat tiap-tiap orang satu malaikat maut. Andai kata misalnya jika ada 1000 lembar daun yang rontok di Sidratul Muntaha, maka 1000 oranglah yang akan dicabut nyawanya. Dan 1000 malaikat sekaligus turun ke dunia ditugaskan untuk mencabut nyawa mereka. Setelah itu, tanda 7 hari menjelang ajal akan diuji dengan sakit. Orang sakit biasanya tidak selera akan makan. Namun dengan sakit ini tiba-tiba menjadi berselera meminta makanan ini dan itu. Tanda 3 hari menjelang ajal, terasa denyutan di tengah dahi. Jika tanda ini dirasa, maka berpuasalah kita, agar perut kita tidak banyak najis dan memudahkan urusan orang untuk memandikan kita nanti. Dan tanda 1 hari sebelum kematian, di waktu asar, kita merasa satu denyutan di ubun-ubun, menandakan kita tidak sempat menemui asar besok harinya. Bagi yang husnul khotimah akan merasa sejuk di bagian pusar, kemudian di pinggang lalu ke tenggorokan. Maka dalam kondisi ini hendaklah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Imam Al-Ghazali mengetahui kematiannya. Beliau menyiapkan sendiri keperluannya. Beliau sudah mandi dan wudhu, mengkafani dirinya, kecuali bagian wajah yang belum ditutup. Beliau memanggil saudaranya Imam Ahmad untuk menutup wajahnya. Subhanallah. Malaikat maut akan menampakkan diri pada orang-orang yang terpilih, dan semoga kita menjadi hamba yang terpilih dan siap menerima kematian kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga akhir hidup kita semua husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Istajib ya Rabb.